Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, kembali lagi bersama kami, saya Alfa Dan saya Rizky. Tentunya di segmen Bisa Bincang-Bincang Santai. Nah, dalam segmen kali ini kita bakalan membahas tentang hari besarnya agama Islam yang bakalan kita rayain nih bersama-sama, yaitu Idul Adha. Nah, siapa aja nih narasumber kita kali ini? Ya, mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan yang sebelah ibu dulu nih. Ya, siapa nih? Ya, ibu sendiri, Ibu Nisa. Mungkin udah pada kenal juga ya. Iya. Ibu Nisa, kebetulan ibu mengajar di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi ibu ada di Prodi Kiti, di dosen Fuad juga. Dosen Fuad ya. Dosen. Kemudian yang di sebelahnya ada Kak siapa, Bang? Bisa kenalan dulu? Iya, kenalin, nama saya Nur Fadila, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir semester 6. Oh iya. Oke. Dosen. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ibu juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. akhir-akhir ini Ibu apa yang dikerjain sih, kesibukan Ibu? Akhir-akhir ini yang pasti koleksi UAS ya. Koleksi Baru- UAS baru memang. habis UAS ya, Bu ya. Dan ada beberapa tugas lah biasa. Mungkin juga bareng Rizky juga kita ya. Iya, Ada Bu, salah betul. satu tim juga di penelitian sama Rizky di MUI kerja Iya, sama betul. Kalau Kadila nih, kesibukannya apa? Ya, biasalah ke semester 6 lagi siap-siap mau KKN Oh, kan. Oh iya. Lagi mengajukan ya judul Oh. persiapan setelah KKN. Dan harus kuat mental ya, Kak, di Iya, kampung benar. orang. Kan KKN, Pak. Iya. Iya. Oke, nih Kak Rizky. Seperti yang udah kita bicarakan, bahwa kita bakalan membahas tentang Idul Adha. Nah, dari Ibu dulu nih, apa sih makna Idul Adha kalau dikaji dari ilmu Quran dan tafsir? Oh gitu ya, oke. Kembali ke penamaannya dulu ya, Iya. Idul Adha gitu ya. Id itu kan memang hari raya, ya Id gitu ya, Iya. hari raya. Kemudian Adha itu kan kesannya ya dari kata al-hiyah, penyembelihan. Jadi memang ya sebagaimana yang kita kenal Idul Adha itu dalam Al-Quran sendiri juga ya, dalam Quran surah Al-Kausar mungkin bisa nih Alfa kemarin juga ikut kelas kan. Iya. Iya, Coba Bu. gimana Pak Al-Kausar ayat 2 gimana? Ini bro. Grogi nih. Inna a'tayna kal kausar fasolli rabbika wanhar. Nah, jadi memang dalam Al-Quran itu juga disebutkan fasolli rabbika wanhar. Maka sembahlah Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi kaitannya dengan itu Idul Adha ini biasa kita identikan dengan hari raya kurban. Memang itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Oke, gitu. Gitu ya. Oke, dari Kak Dila sendiri nih, kalau menurut Kak Dila esensi dari Idul Adha itu sebenarnya apa sih, Kak Dila? Nah, menurut saya esensi dari berkurban itu bukan membagi-bagi Iya, hewan sembelih iya. kurban. Tapi esensi di sini menurut saya ialah apabila esensi berkurban sendiri jatuh kepada menghadapi rasa takut, maka dalam konteksnya ini kita bisa melihat bagaimana Allah menguji setiap muslimnya, bagaimana cara kita ikhlas dalam melepaskan harta untuk menyembelih hewan kurban. Masalahnya dalam konteks tersebut melepaskan harta di sini tuh banyak rasa takutnya misalnya kan, sekalipun orang yang mampu misalnya kadang kita merasa takut misalnya uang pensiunnya misalnya kurang, misalnya uang tabungan daruratnya apabila tiba-tiba kena bencana tapi kita tidak punya dana darurat misalnya, itu yang biasa menjadi ketakutan untuk mengeluarkan uang untuk berkurban. Berkurban. Iya, berkurban itu tidak banyak ya, maksudnya Iya. banyak harus biaya yang dikeluarkan, apalagi kan sapi sekarang ya berapa juta, Iya, tahu lah berapa, kambingnya berapa gitu. Mungkin di sisi lain seperti itu. Tapi mungkin ini esensi yang sebenarnya, dimana kita berusaha untuk melepaskan apa yang kita cintai ya, seperti harta tersebut gitu. Jadi lebih kepada mengikhlaskan sih sebenarnya itu. Oke.
Jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai kan sekarang kita lagi PPKM nih Bu, Iya. bukan lagi PSBB. Tapi Istilah kurang lebih ya baru. Iya sih ya. Iya. Nah terus bentar lagi juga kita bakal merayakan Idul Adha. Biasanya kan kalau kebiasaan dari saya ya Iya. itu di masyarakat kami ada masak-masak gitu kebudayaannya. Ngetek. Iya. bikin Terus ketupat ya. kan itu menimbulkan kerumunan Bu. Iya. Gimana sih mensiasati hal tersebut Iya. menurut Ibu sendiri? Sebenarnya memang harus ada penyadaran dari kita sendiri ya. Kayak tadi kata Kak Dila, memang kurban itu jangan kita lihat hanya dari sisi teksnya saja, dari sisi lahiriahnya saja gitu. Memang harus kita pahami, kita harus ikhlas nih. Nah, ketika dulu kita bisa berkurban, bisa merayakan, bakar-bakaran, nyantai dan lain sebagainya gitu kan. Seolah-olah di situ justru keikhlasan tuh sebenarnya nggak ada, justru yang ada adalah memeriahkan yang diisi dengan keramaian-keramaian, keasikan-keasikan dan lain sebagainya kan. Nah justru di tengah pandemi ini, menurut Ibu kita justru diajak untuk berpikir ini loh esensinya gitu. Kita harus mengikhlaskan, nggak usah lah kita nongki-nongki gitu kan, ngumpul-ngumpul. Justru kita harus ikhlaskan itu, daging itu benar-benar untuk yang berhak. Nah jadi jangan kemudian momen-momen seperti ini justru kita salah gunakan untuk hanya sekedar ya rame-rame gitu aja lah. Justru kita lebih mengikhlaskan diri kita, yaudah kita ikutin aja protokol kesehatan, PPKM dan lain sebagainya, karena memang kita ambil saja hikmahnya. Mungkin ini waktu kita untuk kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Berarti hikmah ini. Iya. Cuma di hari kurban gitu ya. Iya. Nah, puas nih sudah kan makan-makan, kumpul-kumpul sudah. Tadi biasanya orang-orang liburan gitu kan, Iya. atau ke tempat-tempat wisata. Nah gitu. Kalau menurut Kak Dila sendiri nih, orang ke tempat wisata pas musim corona itu gimana sih? Pas kan ini kan momen pas gitu kan, kumpul keluarga. Iya. Habis itu ke tempat wisata gitu kan, kapan lagi gitu. Nah itu gimana nih sebenarnya? Sebenarnya sih lebih kepada kesadaran diri ya masing-masing pribadinya. Betul. Berarti orang-orang yang keluar rekreasi itu berarti dirinya mencerminkan tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya. Udah tahu corona gitu misalnya, udah tahu peraturannya nggak boleh dekat-dekatan kumpul di di suatu tempat yang rame-rame misalnya begitu. Kan itu kan sudah harus menjaga jarak, harus pakai masker, harus walaupun seandainya udah cuci tangan nih misalnya, udah pakai masker tapi masih berkumpul di kerumunan misalnya, itu kan bisa berdampak lebih banyak orang yang terkena virus coronanya. Walaupun udah divaksin ya Kak. Bener sih. Iya, malah lebih parah. Iya betul. Terus gimana kalau kita masuk ke forum lagi nih Bu, mengenai Idul Adha, gimana sih menurut Ibu orang yang biasanya dapat daging ini banyak gitu kan, kadang Menumpuk daging. iya, istilahnya menumpuk Biasanya daging. kan ada yang memang dapat satu jatah misalnya kan, tapi jatah orang diambil juga gitu kan, karena memang sekali. ini kan kupon sama dia semua gitu kan. Nah itu gimana sih sebenarnya Bu? Ya bahasanya menimbun daging. Iya menimbun Iya, daging. stok. betul. Gitu ya, Stok, Bu. stok bulan gitu ya. Terkait ini pernah ada dalam hadis Nabi, memang Nabi pernah melarang untuk menimbun atau menyimpan lah bahasa saat itu ya, dakhor gitu ya istilahnya, menyimpan daging itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah kemudian pada suatu ketika Nabi bilang, aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari ya, tapi sekarang silahkan kalian menyimpan lebih dari itu gitu. Nah ini kan kayaknya malah mendukung menimbun gitu ya. Nabi kok menyuruh kita untuk menimbun, tapi ternyata setelah kita lihat alasan Nabi, ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah gitu kan, kata Rasulullah, silahkan kalian simpan daging itu dan kalian bagi-bagikan kepada musafir nanti yang berkunjung ke Makkah dan mereka nggak punya cadangan makanan. Artinya apa? Maksud Nabi itu mengumpulkan daging untuk pemerataan. Jadi semua harus merasakan daging kurban Iya, gitu. benar sekali. Jadi ketika kita sekarang menimbun, apalagi kupon orang kita kumpulin gitu ya, berarti ini sudah tidak sejalan dengan prinsip Rasulullah gitu. Kalau kita melihat ke sisi Islamnya. Dan kembali lagi ya,
kata Kak Dila tadi ya, esensinya itu apa sih? Kayak Ketika kita memaknai kurban itu hanya sekedar menyembelih daging, ya disitulah akhirnya pemahaman masyarakat itu sempit. Dan sekarang lah mulai kita ajak mereka untuk pemahaman, kalau bahasa kita ya kontekstual gitu ya, bahasa kerennya gitu lah. Kontekstual. Ya, jadi kita enggak sebenarnya bukan seperti itu. Justru yang diajarkan dalam Islam adalah bagaimana kita bisa lebih mendekatkan kurban dari kata koroba, yang kerobu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana caranya? Bisa dengan berbagi itu tadi. Makanya dalam Idul Adha itu sebenarnya maknanya sangat banyak gitu ya. Pertama berbagi itu tadi hablum minan nas, dan dalam kita kembali ke ayat fasholli lirabbika wanhar. Dalam ayat ini sebenarnya ada dua. Sholli lirabbika itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Tuhan kan. Wanhar hubungan kita kepada sesama Muslim. Gitu. Ketika kita menimbun, ya udah nih berarti nggak sejalan dengan prinsip Islam. Iya, benar sekali. Betul. Baru tahu saya. Hafal tapi belum ini ya. Iya, warungnya gitu. Iya. Oke. Oke, ini kan bentar lagi nih Idul Adha, kemudian juga PSBB, PKKM ya namanya, Iya, yang PKKM. terbaru ya. Nah, kita semua kan, Ulbang ngerantau nggak? Enggak. Oh bukan, Rumah saya di orang sini. sini berarti ya. Kalau saya Iya. ngerantau, kalau Kadila sendiri Iya, ngerantau sama nggak? ngerantau Nah, juga. ini semangat ya. Iya. Kalau Kadila sendiri nih, gimana sih sebenarnya rasanya misalnya Lebaran jauh gitu kan dari orang tua, apalagi bentar lagi nih Lebaran gitu kan, nggak bisa kumpul-kumpul gitu kan. Kan kita di Kalteng sendiri kan ada PKKM tadi kan sebenarnya di sini. Nah, otomatis kan kita nggak bisa nih langsung pulang gitu Pulang kan. ke rumah, Nah, ya. itu gimana sih sebenarnya? Kalau tahun pertama Lebaran di sini itu kayak rasa sedih ya misalnya. Iya. Kan sekarang udah tahun ketiga saya di Palangka, jadi ya kayak menerima aja sih. Kalau lebih ke menerima gitu ya, lebih Lebih ke mengikhlaskan Iya. aja. Ikhlas ya. makna kurban berarti nih udah dapat. Tapi bagusnya Lebaran di sini juga ada sukanya, maksudnya kayak bisa Lebaran sama teman baru, bisa ketemu dengan relasi-relasi baru, tambah relasi, Iya. biar semakin banyak lagi teman-teman di sini. tempat belangnya gitu ya Iya. maksudnya. Tempat bertamunya. Iya, tempat bertamunya lebih banyak begitu ya kalau dapat Iya. banyak. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Ibu Ya, Kak Kadila Dila, yang sebagai sudah- penutup buat pertanyaannya tadi ya. Iya. Nah, oke lah, itulah tadi podcast kita pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe, serta kasih saran siapa lagi narasumber kita selanjutnya. Saya Alfa. Dan saya Rizky. Selamat podcast. Sampai jumpa di Fuad Podcast. Podcastnya Mahasiswa mahasiswa Fuad. Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.